Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan resum pertemuan 2 pelatihan LAO dan saya Aprilin Dewi Sumaning Tias, NIM 2119101 Prodi Manajemen. Ya, masuk ke materi yang pertama yaitu di spek stok. Dan kegiatannya yang pertama yaitu adanya menganalisis setiap order untuk mengidentifikasi persyaratan kerja. Kegiatan-kegiatannya yaitu menafsirkan permintaan order dan catatan dokumentasi pengiriman, mengidentifikasi jadwal yang diperlukan untuk pengiriman, tempat kerja dan pengetahuan produk yang digunakan untuk merencanakan urutan pekerjaan dan juga peralatan penanganan material yang tepat atau work health and safety atau biasa disebut dengan K3. Selanjutnya, kita mengikuti proses permintaan order di perusahaan dalam menyiapkan barang yang akan dikirim. Kegiatannya ada barang yang akan dipilih dan diperiksa berdasarkan pengetahuan produk, label, dan sistem identifikasi lainnya. Dan juga order diperiksa berdasarkan jadwal pengiriman dan formulir pemesanan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyelesaikan pengiriman mengikuti prosedur dan jadwal di perusahaan. Ada apa saja di dalamnya, yaitu catatan dilengkapi dan pelabelan serta dokumentasi yang sesuai dilampirkan. Yang kedua, label muatan dan dokumentasi diperiksa dan pemuatan diatur sesuai dengan prosedur di perusahaan, dan kode barang berbahaya Australia atau biasa disebut dengan ADG sebagaimana yang diperlukan. Selanjutnya, pemeriksaan akhir label muatan dan dokumentasi diselesaikan sesuai dengan persyaratan, dan yang terakhir yaitu persyaratan transportasi dikomunikasikan kepada pengemudi sesuai kebutuhan. Ya, masuk yang materi yang kedua yaitu di spek dokumen. Tujuan dilakukan dokumentasi dan menyimpan catatan yaitu yang pertama untuk memungkinkan transparansi dan memastikan akuntabilitas. Yang kedua, melacak seluruh pergerakan kargo dan memonitor level stok, dan yang terakhir yaitu untuk memungkinkan manajemen dalam membuat keputusan. Selanjutnya adanya inventory management. Yang pertama dalam proses receipt atau pengiriman yaitu adanya dokumen waybill atau label pengiriman, berisi informasi pengirim dan penerima, alamat pengirim dan penerima, dan juga berisi tentang deskripsi barang termasuk jumlahnya. Yang kedua, adanya dokumen tally atau lembar perhitungan, menjelaskan berapa banyak muatan yang akan dimuat dan juga dibongkar di atau dari kapal. Selanjutnya, ada daily receipt report, berisi tentang laporan pengiriman barang, dan juga adanya dokumen daily stock position atau berisi tentang posisi persediaan barang yang masih berada dalam gudang. Yang kedua yaitu adanya storage atau gudang. Dokumennya ada stack card, yaitu berisi tentang kode penempatan barang di gudang. Yang kedua ada dokumen stock card, yaitu berisi tentang jumlah persediaan barang yang ada di gudang, dan juga daily stock position atau berisi tentang posisi persediaan barang yang ada di gudang. Dan juga yang terakhir yaitu adanya dispatch atau proses pengiriman. Adanya dokumen release note, lalu adanya loading authorization atau dokumen proses ketika barang loading atau diangkut. Selanjutnya ada tally sheet, ada waybill juga, daily dispatch report, dan juga daily stock position. Ya, masuk ke materi yang ketiga yaitu packaging and dangerous. Karena pengemasan menjamin perlindungan barang selama perjalanan, oleh karena itu pengemasan yang baik dan memadai sangat penting. Yang pertama adanya fungsi pengemasan dalam transportasi. Pertama yaitu melindungi kargo, yang kedua memungkinkan kargo untuk ditumpuk, yang ketiga memungkinkan kargo untuk diangkat,
tujuan akhir barang. Selanjutnya ada dokumen dangerous good. Yang pertama yaitu Dangerous Good Declaration. Yang kedua, Material Safety Data Sheet atau MSDS, yaitu berisi informasi jenis barang, reaksi yang mungkin terjadi pada barang tersebut, entah itu reaksi kimia ataupun reaksi fisika. Selanjutnya adanya mitigasi dan juga adanya petunjuk transportasi yang digunakan. Selanjutnya adanya Certificate of Analysis. Selanjutnya ada klasifikasi dangerous good. Yang pertama yaitu bahan peledak. Yang kedua, gas counter kompresi. Di dalamnya ada gas mudah terbakar, gas tidak mudah terbakar, dan juga gas beracun. Selanjutnya yaitu cairan